Hai teman-teman. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semua ya teman-teman. Bersyukur ya teman-teman, hari ini kita dapat beribadah walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing. Nah, sekarang teman-teman, saya undang bangkit berdiri dan kita akan memuji Tuhan bersama-sama dari Kidung Ria nomor 11, Datang ke Hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Adik-adik, silahkan duduk kembali. Mari adik-adik, kebaktian pada saat ini kita awali terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih pada saat ini kami mengadakan kebaktian. Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak milik Tuhan, kita melihat begitu indah janji Tuhan. Layaknya pelangi yang muncul begitu indah dan bersinar terang. Untuk itu, mari bersama kita merespon setiap janji Tuhan yang begitu indah dengan bersama kita memuji Tuhan, memakai Kidung Ria nomor 46, Seindah Pelangi. Seindah pelangi, secerah mentari, janji-Mu teruji. Engkau Tuhan yang terpuji. Seindah pelangi, secerah mentari, janji-Mu teruji. Engkau Tuhan yang terpuji. Kini Engkau ku miliki, hatiku menyanyi. Karena aku Kau miliki, jadikan hidupku berarti. Adik-adik, di akhir lagu tadi kita sudah mengatakan karena aku Kau miliki, jadikan hidupku berarti. Kita sudah berkomitmen dan masuk dalam rancangan Tuhan. Namun kadang kita lalai akan tanggung jawab kita. Kita lupa akan komitmen kita. Untuk itu,
Mari kita mohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita bersama kita berdoa. Tuhan, kami sebagai anak sudah berkomitmen untuk taat pada orang tua kami. Namun kami sering membuat mereka marah dan sedih, Tuhan. Kami juga berkomitmen untuk sayang pada teman atau sesama kami. Namun kami kadang sering bertengkar dengan mereka. Kami juga berkomitmen untuk rajin ke gereja. Namun kami kadang melupakannya, Tuhan. Terlebih, kami berkomitmen untuk setia pada Tuhan. Namun, kami sering membuat Engkau kecewa dan membuat Engkau sedih, Tuhan. Saat ini kami mohon ampun di hadapan-Mu, Tuhan. Kiranya Tuhan mau mengampuni kami, Tuhan mau memperbarui kami, agar kami boleh menjadi anak yang lebih baik. Dan kami bersyukur Tuhan, bila mana sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menjadi pimpinan kami, dan Tuhan menolong kami. Dan biarlah kami fokus di dalam mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Adik-adik, kita sudah melihat karya Tuhan yang sangat sempurna. Ciptaannya sebagai wujud kasih-Nya yang sangat besar bagi kita semua. Untuk itu, mari kita menyambut setiap firman-Nya dan bernyanyi dari Kidung Ria nomor 45, Semesta Bernyanyi. Dengan firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Pujian bukan namanya, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Sahabat remaja, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 23. Firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 23 yang demikian bunyi firman Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Amin. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa setia mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Teman-teman, kita pasti pernah mendengar sebuah kata mutiara yang berbunyi, "Berani karena benar,
takut karena salah. Yang maksudnya adalah selama kita benar, kenapa kita harus takut? Selama kita benar, kita tidak perlu merasa takut. Namun faktanya, kita masih sering takut untuk mengungkap sebuah kebenaran. Sahabat remaja yang dikasihi oleh Tuhan, siapapun kita, pasti kita pernah merasakan takut. Meski ternyata rasa takut itu belum tentu berkaitan dengan benar dan salah. Misalnya saja, takut pada suara petir, takut pada suasana gelap, takut pada binatang tertentu, dan lain sebagainya. Sahabat remaja yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini juga berbicara tentang ketakutan. Siapa yang takut? Siapa yang sedang takut? Ya, murid-murid Tuhan Yesus. Meski sedang bersama-sama, meski mereka berada di tempat yang sama dan sedang berkumpul, mereka merasa takut, sehingga pintu di mana mereka berada, di mana mereka berkumpul, dikunci. Hal ini menunjukkan bahwa mereka dalam keadaan takut. Selanjutnya, apa yang terjadi? Ternyata Tuhan tidak membiarkan begitu saja murid-muridnya berada di dalam ketakutan secara terus-menerus. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka. Di tengah-tengah mereka berkumpul saat itu. Terus, apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka? 1. Damai sejahtera bagi kamu. Yang kedua, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Yang terakhir, terimalah Roh Kudus. Dalam hal ini, Tuhan Yesus ingin menyatakan bahwa kedatangannya ke dunia memang untuk memberi damai sejahtera kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Tetapi Tuhan ingin damai sejahtera itu tidak dinikmati oleh para murid sendiri. Sehingga Tuhan mengutus para murid untuk membagikan damai sejahtera ini kepada seluruh umat di dunia. Adik-adik, teman-teman remaja yang sangat dikasihi oleh Tuhan, sebagai anak-anak Allah yang telah ditebus dari dosa kita, yang sudah menerima damai sejahtera dari Allah, tentunya kita menjadi bagian dalam mewartakan damai sejahtera itu. Pertanyaannya sekarang, siapkah kita diutus oleh Tuhan? Dalam hati mungkin kita bertanya, bagaimana caranya memberitakan damai sejahtera ke seluruh dunia? Apakah aku bisa, Tuhan? Aku ini masih terlalu muda untuk melakukan pekerjaan berat itu. Sahabat remaja yang dikasihi oleh Tuhan, mengabarkan damai sejahtera itu sederhana sekali. Tidak rumit. Dan
tidak harus menunggu kita menjadi dewasa. Mengabarkan damai sejahtera sederhana sekali. Cukup lewat tingkah laku kita. Cukup lewat sifat dan sikap kita. Cukup lewat cara dan gaya hidup kita. Nah, mudah bukan? Ketika kita mau berubah untuk serupa dengan Kristus, mungkin akan banyak kendala yang kita hadapi. Akan banyak tantangan yang kita hadapi. Teman-teman yang akan meninggalkan kita, sahabat yang akan menjauhi kita, dan orang-orang yang akan semakin tidak menyukai kita. Tetapi sekali lagi, jangan takut. Sebagaimana Tuhan menyertai para murid pada saat itu, Tuhan pun akan menyertai kita. Tuhan pun akan menyertai kalian. Mari kita terus bersama-sama berupaya untuk menyebarkan damai sejahtera kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Dan sekali lagi, jangan takut. Tuhan menyertai kita. Amin. Teman-teman, kita akan bersama-sama membuat aktivitas. Aktivitas hari ini membuat pembatas Alkitab. Mari kita siapkan bahan-bahannya dulu ya. Mari kita siapkan bahan-bahannya. Yang pertama, kertas manila. Yang kedua, pita warna-warni. Yang ketiga, penggaris. Yang keempat, pelubang kertas. Yang kelima, gunting. Yang keenam, bolpen warna-warni. Dan yang terakhir, pensil. Kita buat polanya. Bentuk polanya hingga menjadi seperti ini. Buat pola sampai membentuk seperti ini. Kemudian polanya digunting. Digunting hingga sampai menjadi bentuk seperti ini. Kemudian adik-adik menuliskan tulisan damai sejahtera bagi kamu. Setelah itu, adik-adik bisa menambahkan dengan hiasan. Setelah dihias, adik-adik mengambil sebagian pita, kemudian digunting. Guntinglah bagian ujungnya membentuk sebuah pola. Setelah itu, pitanya dimasukkan di bagian kertas yang sudah diberi lubang. Jadi deh. Sahabat remaja, Tuhan adalah kekuatan kita. Bersamanya kita akan memperoleh jalan terbaik. Kita akan didampingi dalam menghadapi setiap masalah dalam hidup ini. Mari kita puji Tuhan dari Kidung Ria nomor 53, Tuhan adalah kekuatanku. Yang
undang untuk berdiri. Kita akan bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman percaya kita kepada Tuhan dengan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Teman-teman, mari kita mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita. Mari kita memuji Tuhan menggunakan Kidung Ria nomor 63. Bapa, aku persembahkan tubuhku. Mari anak cucuku, saatnya kita akan memasuki doa syafaat. Mari kita berdoa, menyiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas berkat-Mu saat ini Bapa. Kami sudah menerima firman-Mu. Biarlah firman-Mu nanti jadi kekuatan kami, benteng sentosa kami di dalam kehidupan kami selanjutnya. Bapa yang baik, di masa-masa keadaan yang seperti ini Bapa, kami juga mendoakan anak-anak cucu kami di masa pendidikannya, biarlah tetap berani teguh pegang, karena ada Tuhan yang menjadi benteng kekuatannya, dan tidak takut akan apapun. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa bagi pendidikan anak-anak cucu kami, mulai dari SMP, SMA, dan selanjutnya, semua kami serahkan ke tangan kasih kuasa-Mu Bapa, karena Engkau yang punya kuasa dan kasih selama-lamanya. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi anak-anak cucu kami, yang dekat maupun yang jauh juga kami doakan, supaya juga bisa memasuki apa yang jadi pendidikan dalam sekolahnya. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi orang tua anak-anak kami untuk mendampingi anak-anak kami semua ini penuh dengan kesabaran. Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kehidupan mereka. Biarlah jadi orang tua yang penuh sabar, penuh jiwa momong yang tekun, penuh panjang sabar karena kasih setia-Mu Bapa. Bapa, semua ajari untuk selalu setia akan Tuhan, setia akan kedua orang tua, setia akan pekerjaan pemberian Tuhan apapun itu, biarlah dia menjadi penuh dan tanggung jawab karena kasih-Mu. Ya Allah yang Maha Tinggi, kami juga berdoa bagi persembahan yang kami sudah kumpulkan Bapa,
Urapi dengan Roh Kudus-Mu, sucikan Bapa, agar berkat-berkat yang kami persembahkan bisa menjadi sarana bagi melebarkan kerajaan-Mu. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, Bapa, yang saat-saat ini sedang merasakan penderitaan atau keprihatinan. Kami percaya Tuhan sudah mengetahui semuanya. Tuhan, semua kami pasrahkan ke tangan kasih kuasa-Mu. Tuhan, kami juga berdoa bagi pemimpin kami, bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden. Berilah Roh Kudus-Mu, Bapa, apa yang dilakukan biarlah sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Begitu pula yang dipimpinnya juga setia karena berkat pertolongan-Mu. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para warga yang di kelompok-kelompok juga kami serahkan ke tangan kasih kuasa-Mu, Bapa, karena Engkau yang punya kuasa kerajaan kemuliaan kekal selamanya. Bapa, kami juga berdoa bagi anak-anak cucu kami, Bapa, yang saat ini sedang melakukan aktivitas apapun, kiranya Tuhan memberi kekuatan, pengertian, kesehatan, selalu taat akan kasih kuasa-Mu. Bapa yang baik, doa kami yang jauh dari sempurna ini kami haturkan ke tangan kasih kuasa Bapa yang Maha Kuasa. Beralaskan Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sahabat remaja yang terkasih di dalam Tuhan, sahabat remaja diundang untuk berdiri. Lanjutkan kehidupan teman-teman di dalam menjalani kehidupan ini dengan segala keadaan yang ada. Jangan takut bahwa setiap keadaan yang teman-teman alami itu merupakan sebuah proses di mana Tuhan itu semakin mendewasakan dan mendidik teman-teman untuk menjadi pribadi yang semakin baik dan istimewa. Percayalah, penyertaan Tuhan ada senantiasa dalam kehidupan teman-teman. Kita akan menutup ibadah ini dengan kita bernyanyi dari Kidung Ria 148, Yesus Besertamu. Takut di malam gelap, Yesus besertamu. Dipimpinnya ku tiada sesat, Yesus besertamu. Yesus besertamu. Sungguh aman naungannya, janganlah kau takut, Yesus besertamu. Dengan segala kerendahan hati, saat ini arahkan hati, pikiran, dan jiwa teman-teman di hadapan Tuhan. Bersama terimalah berkat darinya. Kasih karunia damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus mengalir, menuntun, menyertai langkah kehidupan sahabat remaja untuk tidak takut menjalani kehidupan karena Tuhan beserta saat ini, kekal selamanya. Amin. Bersama kita nyanyikan Kidung Ria nomor 1, Aku Anak GKJW.